sih berita tadi? Ada orang ketabrak kendaraan bermotor gitu, malam-malam pas hujan. Iya, woi, kasihan banget. Iya, weh, kasihan banget. Iya, jadi dari dulu tuh ya, saya udah kepikir gimana kalau misalnya kita gunain rangkaian LED buat di jas hujan mereka. Karena kan pasti alasan utamanya karena kan kalau misalnya hujan udah gelap, berkabut, gimana mereka bisa lihat? Makanya kalau misalnya kita pakai rangkaian LED mereka lebih kelihatan, bisa aja lebih membantu mereka kan. Wah, emang gimana cara buatnya? Nah, untuk bikin rangkaian LED-nya itu kita bisa manfaatin rangkaian flip-flop. Rangkaian flip-flop itu nanti lampunya jadi kedap-kedip. Pasti orang bakal lebih notice kan? Oh iya, bisa dipakai juga buat tim SAR. Iya bener banget tuh. Kalau misalnya tim SAR lagi nyari korban bencana alam, pasti kan juga gelap kan. Kalau misalnya kayak ada rangkaian LED kan kayak kedap-kedip gitu, ntar korbannya bisa lihat mereka juga, jadi otomatis korban bisa ngasih mereka sinyal dong. Iya. Jangan lupa sebelum percobaan, kita menggunakan metode ilmiah ya. Dasar pembuatan laporan adalah dengan metode ilmiah. Cara kerja tersebut dilakukan dengan menerapkan langkah-langkah metode ilmiah, yaitu menemukan dan merumuskan masalah, menyusun observasi untuk mengumpulkan data, menyusun hipotesis, menguji hipotesis melalui percobaan, menganalisis dan menafsirkan data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan hasil penelitian atau percobaan. Untuk menemukan dan merumuskan data, terdapat dua hal yang harus dipersiapkan, yaitu mengenali masalah dan memilih suatu masalah. Ciri-ciri permasalahan untuk dipecahkan melalui metode ilmiah adalah mempunyai nilai untuk diteliti, mempunyai visibilitas untuk diteliti, dan sesuai dengan kualifikasi peneliti. Dalam praktikum pembuatan jas hujan LED yang aman bagi pemakainya, rumusan masalah yang digunakan antara lain, bagaimana cara pembuatan rangkaian sederhana menggunakan komponen lampu LED yang dapat diaplikasikan pada produk jas hujan, bagaimana cara menentukan peluang usaha jas hujan LED, bagaimana penerapan konsep daya hantar larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit pada pembuatan jas hujan LED agar aman bagi pemakainya, dan bagaimana cara menerapkan metode ilmiah dengan benar dalam merancang percobaan maupun penyajian data hasil percobaan. Untuk menyusun observasi untuk mengumpulkan data dapat dilakukan dengan membaca buku atau jurnal yang terkait dengan masalah yang diteliti. Dalam praktikum ini, data atau keterangan yang dapat diobservasi antara lain teori rangkaian listrik terutama rangkaian flip-flop, teori peluang usaha, teori larutan elektrolit dan non-elektrolit, serta teori metode ilmiah dan penerapannya. Hipotesis adalah jawaban sementara atau dugaan dari penyebab munculnya masalah. Melalui penelitian guna mendapatkan informasi untuk menguji kebenaran hipotesis yang dikemukakan. Menguji hipotesis melalui percobaan melibatkan pengumpulan latar belakang ilmiah tentang eksperimen, persiapan pemilihan alat bahan, metode, dan teknik yang benar dan aman yang akan digunakan, serta menerapkan faktor variabel ubah atau faktor penentu. Data atau informasi diperoleh dari pengamatan yang dikumpulkan dan dicatat dengan efisien dan sistematik melalui berbagai metode. Menganalisis data bertujuan untuk menyederhanakan data agar mudah ditafsirkan. Data diartikan secara logis, melibatkan kemampuan mendapatkan informasi atau ide yang tersirat seperti pola, hubungan, atau rumusan dari data. Hasil analisis dan penafsiran data yang telah dibuat digunakan sebagai dasar untuk menarik suatu kesimpulan. Setelah data diartikan, hipotesis yang digunakan diterima atau ditolak. Serta percobaan dapat dikomunikasikan secara lisan dan dipublikasikan secara tertulis. Publikasi tertulis mengikuti kaidah penulisan laporan atau karya tulis ilmiah. Pada praktikum ini, seluruh hasil percobaan pembuatan jas hujan LED yang aman bagi penggunanya dikomunikasikan melalui pembuatan laporan sesuai kaidah yang benar, video pemaparan hasil percobaan, serta mempresentasikan hasil percobaan secara lisan. Oh, jadi gitu caranya. Terus gimana cara buat rangkaiannya? Iya, gimana woi caranya? Nah iya, jadi tuh saya sama Liora udah ngerti cara bikin rangkaian flip-flop dan kita bakal jelasin kalian. Nah, komponen-komponen yang kita butuhkan adalah transistor adalah komponen di dalam elektronika yang diciptakan dari bahan-bahan semikonduktor dan memiliki 3 buah kaki, yaitu basis, kolektor, dan emitor. Emitor memiliki fungsi untuk menghasilkan elektron atau muatan negatif.
Kolektor berperan sebagai saluran bagi muatan negatif untuk keluar dari dalam transistor. Dan basis berguna untuk mengatur arah gerak muatan negatif yang keluar dari transistor melalui kolektor. Fungsi dari transistor sendiri adalah memperkuat arus listrik yang masuk ke dalam rangkaian. Kapasitor adalah sebuah benda yang dapat menyimpan muatan listrik dan dapat menyalurkannya kembali. Benda ini terdiri dari dua plat konduktor yang dipasang berdekatan tapi tidak sampai bersentuhan. Terdapat dua kaki yang panjang bermuatan positif dan yang pendek bermuatan negatif. Resistor adalah komponen elektronika yang memiliki nilai resistensi atau hambatan tertentu dan digunakan untuk menghambat, mengatur, membagi, dan menurunkan aliran listrik dalam rangkaian. Ini adalah simbol saklar. Saklar adalah komponen yang digunakan untuk menghubungkan dan memutus aliran listrik. Berikut adalah komponen-komponen tanpa simbol, tetapi saya menyertakan gambarnya. Yang pertama ada PCB. Printed Circuit Board adalah papan yang terbuat dari tembaga sebagai tempat diletakkannya dan dihubungkannya komponen listrik. PCB berfungsi sebagai tempat menyusun komponen listrik agar tertata rapi. Berikutnya ada LED 12 volt. Pada rangkaian LED strip, chip LED untuk setiap bagiannya dihubungkan secara seri, sedangkan antar bagiannya dihubungkan secara paralel. Hal ini membuat voltase yang dibutuhkan sama untuk setiap bagiannya. Namun kuat arus yang digunakan bergantung pada panjangnya LED strip yang digunakan. Selanjutnya, kancing konektor baterai yang berfungsi sebagai penghubung antara rangkaian pada PCB dengan baterai. Sebagaimana kita ketahui, baterai berfungsi sebagai sumber energi listrik yang dialirkan ke dalam rangkaian listrik. Dan kabel sebagai media rambatnya arus listrik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana kronologi yang terjadi pada rangkaian flip-flop sehingga LED strip dapat menyala secara bergantian. Pertama-tama, arus listrik mengalir dari baterai yang merupakan sumber energi listrik. Arus ini melewati resistor hingga mengisi kapasitor. Kapasitor yang terisi penuh terlebih dahulu akan mengeluarkan muatannya pertama kali. Kapasitor ini mengeluarkan muatannya hingga mengenai basis pada transistor pertama. Jika muatan dikeluarkan kapasitor ini sesuai yang diperlukan basis dalam mengaktifkan transistor pertama, maka transistor 1 ini dalam keadaan on atau menyala, sehingga arus diperbolehkan melewati kolektor ke emitor. Akibatnya, LED strip 1 yang berhubungan dengan transistor ini akan menyala. Sedangkan kapasitor kedua dalam keadaan off atau mati, karena muatan dalam kapasitor 2 belum cukup untuk dikeluarkan. Walau ada muatan yang mengalir dari kolektor ke emitor pada transistor kedua, namun masih belum cukup untuk membuat LED kedua menyala. Ketika kapasitor 1 kehabisan muatan, secara otomatis kapasitor kedua akan mengeluarkan muatan, sehingga mengaktifkan transistor kedua, dan akhirnya LED kedua akan menyala. Sedangkan kapasitor 1 masih mengisi muatan, sehingga transistor 1 dalam keadaan off, mengakibatkan LED strip 1 juga dalam keadaan off. Proses ini terjadi berulang kali, sehingga rangkaian flip-flop menghasilkan LED strip pertama dan kedua menyala secara bergantian dan menciptakan lampu kedap-kedip. Jadi gitu cara bikin rangkaiannya. Tapi jujur, saya Amaliora masih kurang yakin apakah rangkaian ini bakal aman bagi penggunanya nanti. Iya, takut nggak tahan air. Oh iya, nanti kan bahaya, bisa korsleting. Tenang aja, saya tahu kok konsepnya gimana. Sebelum kita mulai membicarakan tentang bagaimana jas hujan ini bisa aman bagi penggunanya, saya akan menjelaskan dulu tentang air hujan. Air hujan merupakan bagian penting dari percobaan jas hujan LED karena air hujan digunakan sebagai larutan elektrolit. Air hujan yang turun bercampur dengan asap-asap yang merupakan oksida asam, seperti NO2, SO2, NO, SO3, dan CO2. Asap-asap ini dihasilkan oleh kendaraan bermotor, aktivitas vulkanik, pabrik, dan lain-lain.
Ketika oksida asam bercampur dengan air hujan di udara, terbentuklah larutan asam atau hujan asam. Nah, apa itu hujan asam? Hujan asam adalah hujan yang mempunyai kondisi pH di bawah 7 atau tidak netral. Selagi kita lagi ngomongin tentang larutan elektrolit, saya akan menampilkan beberapa aplikasi dalam kehidupan sehari-harinya. Pertama, larutan elektrolit di dalam mesin digunakan untuk sel elektrokimia. Contohnya itu adalah aki, baterai, dan jembatan garam. Kedua, larutan digunakan sebagai parameter pencemaran air. Ketiga, larutan elektrolit dalam tubuh manusia berguna dalam mekanisme metabolisme. Lalu ada juga contoh-contoh larutan elektrokimia seperti asam klorida atau HCl digunakan sebagai bahan pengawet baja, produksi senyawa organik dan anorganik. Lalu ada asam nitrat atau HNO3 yang digunakan sebagai pembuatan bahan peledak, pupuk, menentukan jejak logam dalam larutan, dan masih banyak lagi. Nah, air hujan kan memiliki daya hantar listrik yang lemah, sehingga agar dapat menjaga keamanan penggunanya, rangkaian dimasukkan ke dalam kotak plastik yang kemudian ditempelkan di bagian dalam jas hujan. Kabel-kabel LED dilapisi oleh silan, seperti yang putih. Silan adalah zat yang digunakan untuk memblokir masuknya cairan melalui permukaan atau sambungan atau bukaan pada material. Dengan adanya proteksi ini, maka kemungkinan kemasukan air hujan sangat kecil sehingga aman bagi penggunanya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan dalam praktikum ini, serta bagaimana cara membuat jas hujan LED yang aman bagi pemakainya, dimulai dari pembuatan rangkaian sampai dengan pengaplikasiannya pada jas hujan, serta bukti dari uji cobanya pada hujan. Pertama-tama, susun komponen rangkaian yaitu transistor, kapasitor, dan resistor pada PCB sesuai dengan skema rangkaian. Kemudian, solder komponen transistor, kapasitor, dan resistor yang sudah diposisikan pada PCB pada tempatnya. Dimulai dari sisi kiri, hubungkan transistor dengan resistor dan kapasitor. Transistor pada sisi kiri dihubungkan dengan kapasitor pada sisi kanan. Selanjutnya, lakukan hal yang sama pada sisi kanan. Hubungkan transistor dengan resistor dan kapasitor. Perhatikan bahwa transistor pada sisi kanan dihubungkan dengan kapasitor pada sisi kiri, sesuai dengan skema rangkaian. Pada langkah kelima, sambungkan klip konektor baterai ke rangkaian. Sambungkan transistor pada sisi kiri dengan transistor pada sisi kanan menggunakan bantuan kawat, timah, dan juga solder. Kemudian, sambungkan rangkaian bawah tersebut ke terminal negatif klip konektor baterai. Kemudian, sambungkan bagian atas rangkaian yaitu LED strip putih, resistor pada sisi kiri, resistor pada sisi kanan, serta LED strip merah dengan saklar. Sambungkan kabel pada sisi kiri rangkaian ke LED strip putih. Kemudian, sambungkan kabel pada sisi sebelah kanan rangkaian kepada LED strip merah. Kemudian, hubungkan kancing konektor baterai dengan sumber energi listrik, yaitu baterai. Apabila rangkaian tidak menyala, periksa kembali apakah rangkaian sudah tersusun sesuai dengan skema rangkaian. Apabila rangkaian sudah dapat menyala, maka potong PCB menjadi ukuran lebih kecil, agar ukurannya sesuai dengan kebutuhan rangkaian komponen. Selanjutnya, masukkan rangkaian ke dalam kotak plastik. Kotak plastik berfungsi sebagai isolator agar menghindari terjadinya korsleting. Lakban kotak plastik rangkaian agar tidak ada celah untuk masuknya air. Selain itu, hal ini juga diperlukan agar kotak plastik tidak mudah terbuka. Selanjutnya, menggunakan double tape, tempelkan kotak plastik rangkaian ke dalam jas hujan. Tempelkan saklar di bawah resleting yang berada di bawah jas hujan. Kemudian, tempelkan rangkaian LED ke jas hujan sesuai dengan desain yang telah ditentukan. Sambungkan masing-masing LED strip menggunakan timah, solder, kawat, dan juga kabel. Selanjutnya, lapisi seluruh rangkaian listrik dan rangkaian LED ini menggunakan silen.
Hal ini berfungsi agar mencegah masuknya air dan terjadi korsleting. Berikut adalah hasil dari praktikum pembuatan jas hujan LED yang aman bagi pemakainya. Oh, jadi gitu ya? Udah pasti aman dong, nggak akan korslet. Berarti caranya gimana ya biar kita bisa pasarin untuk dijual ke semua kalangan? Nah, gampang. Kalau itu saya punya cara terbaiknya. Sekarang, saya akan menjelaskan tentang peluang usaha jas hujan LED dari dua kemungkinan yang ada, yaitu memproduksi sejumlah 100 jas hujan LED atau 1000 jas hujan LED per bulannya. Langkah pertama adalah dengan menghitung modal alat bahan untuk memproduksi satu jas hujan LED, sehingga dihasilkan Rp236.700. Selanjutnya dihitung modal untuk memproduksi jas hujan LED sebanyak 1000 buah diperlukan Rp100.424.750. Modal untuk membayar gaji pekerja. Untuk 100 jas hujan LED diperlukan 10 pekerja. Per orang 5 juta, sehingga per bulannya perlu 50 juta. Sedang 100 jas hujan perlu 5 juta per bulan. Modal untuk biaya listrik juga perlu dihitung, yaitu 1000 jas hujan diperlukan 14 alat elektronik dengan jumlah 1378 watt, dan 100 jas hujan perlu sebanyak 452 watt, dan perharinya dipakai selama 8 jam. Selanjutnya, perlu mengetahui kapasitas daya untuk mengetahui tipe golongan PLN. Kapasitas daya dikali koefisien rata-rata dihasilkan daya. Sehingga kapasitas daya dikali 0,8 hasilnya 1378 watt. Dan kapasitas daya menjadi 1722,5 volt ampere untuk 1000 jas hujan. Sedangkan untuk 100 jas hujan kapasitas dayanya adalah 540 volt ampere. Untuk menghitung biaya listriknya, 1000 jas hujan masuk ke R1 TR 1301 sampai 2200 volt ampere, sehingga 1378 watt dikali 8 jam dihasilkan 11.024 watt hour. Dijadikan kilowatt hour, pemakaian dalam 30 hari dikali 26 hari karena pekerja masuk selama 26 hari. Lalu pengeluarannya dikali Rp1.400 sesuai dengan golongan PLN. Lalu 100 jas hujan masuk ke golongan R1M TR 450 sampai 900 volt ampere. 452 watt dikali 8 jam sehingga dihasilkan 3.616 watt hour, dijadikan kilowatt hour dikali 26 hari, lalu total pengeluarannya dikali Rp1.352 sesuai dengan golongan PLN sehingga dihasilkan Rp127.109. Hitung total modal dengan menambahkan modal gaji pekerja, listrik, dan alat bahan. Untuk keuntungan bisa dicari dengan mengurangi hasil penjualan dan modal, yaitu 1000 jas hujan dihasilkan 300 juta dikurangi 100 juta. Rp424.750 menghasilkan keuntungan sebesar Rp104.162.311, lalu dibagi dengan 1000 untuk mengetahui keuntungan per jas hujannya sebagai perbandingan. Sehingga untuk 1000 jas hujan untungnya Rp149.162 dan yang 100 jas hujan untungnya Rp12.028. Dapat disimpulkan bahwa lebih menguntungkan memproduksi jas hujan LED secara massal sebanyak 1000 buah per bulannya. Nah, menurut saya produk ini udah matang sih buat sampai ke publik. Pertama, kita udah ngerti kalau misalnya pembuatan produk ini dalam praktikum harus dilaksanakan berdasarkan metode ilmiah yang sistematis. Terus kita juga udah tahu apa aja komponen-komponen yang diperluin dalam pembuatan rangkaian LED ini. Dan kita juga udah mengerti bagaimana cara membuat rangkaian LED ini untuk diaplikasikan kepada jas hujannya. Iya, dan produk ini kan juga udah pasti aman untuk digunakan oleh masyarakat. Lagi kita udah tahu gimana cara untuk memasarkan dengan peluang usaha untuk produk ini dengan baik agar bisa dipakai untuk publik. Dan semoga jas hujan LED ini berguna ya buat orang-orang di jalan agar aman dan terlihat oleh kendaraan bermotor sehingga mengurangi angka kecelakaan. Sekian dan terima kasih. terima kasih.